Saudara-saudari para adorator yang terkasih, Yehezkiel adalah seorang imam yang termasuk di antara orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Pada tahun kelima masa pembuangan, Tuhan memanggil Yehezkiel menjadi nabi, dan ia berkarya di antara umat Israel yang tinggal di tanah pembuangan. Tuhan mengutusnya untuk menyampaikan firman-Nya kepada Israel di tanah pembuangan. Sebagai nabi yang menyampaikan firman Allah, Yehezkiel mempunyai tugas untuk menjadi penjaga Israel. Tugas ini terasa amat berat baginya, sekalipun dia adalah seorang imam. Ia mengenal betul sikap dan sifat orang-orang sebangsanya. Ia tidak keberatan ketika Tuhan menyebut Israel sebagai pemberontak yang telah melawan Dia. Nenek moyang mereka dan mereka juga telah mendurhaka terhadap Tuhan, keras kepala dan tegar hati. Yehezkiel mengetahui risiko tugasnya, yakni bahwa ia tidak akan didengarkan oleh orang-orang sebangsanya. Mereka tidak akan mau memperhatikan firman Allah yang disampaikannya. Tetapi entah mereka mau mendengarkan atau tidak, Yehezkiel harus menyampaikan firman Allah kepada mereka. Tuhan mengingatkan Yehezkiel agar tidak takut menghadapi mereka, tetapi penghiburan Tuhan tidak mengurangi beratnya tugas itu. Sebenarnya Yehezkiel tidak mau menerima panggilan itu, tetapi ia tidak dapat menolaknya karena Tuhan memaksanya dengan sangat. Yehezkiel merasa diri lemah dan rapuh berhadapan dengan Allah yang Maha Suci dan Maha Kuasa. Ia lemah sehingga takut menghadapi umat Israel untuk menyampaikan firman Allah. Tetapi Allah menguatkannya sehingga mampu melaksanakan tugas itu. Tanpa dukungan Allah, Yehezkiel yang sendirian dan lemah tidak akan sanggup melakukannya. Tuhan menetapkan Yehezkiel menjadi penjaga Israel. Apa yang harus dilakukannya sebagai penjaga? Dalam bahasa kiasan, Yehezkiel bab 33 ayat 2 sampai dengan 6 menjelaskan tugas seorang penjaga. Orang yang diangkat menjadi penjaga atas suatu negeri bertanggung jawab untuk memberi peringatan bila ada bahaya yang mengancam negeri itu. Bila ada bahaya datang dan ia membunyikan sangkakala untuk memberi peringatan pada penduduk negeri itu, tetapi mereka tidak memperhatikannya sehingga jatuh korban di antara mereka, penjaga itu tidak dinyatakan bersalah. Sebaliknya, bila ada bahaya datang dan ia tidak memberi peringatan sehingga jatuh korban, ia harus bertanggung jawab atas jatuhnya korban itu. Demikianlah tugas Yehezkiel yang ditetapkan menjadi penjaga kaum Israel, sebagaimana diungkapkan dalam bab 33 ayat 7 sampai dengan 9. Ia harus menyampaikan peringatan kepada bangsa Israel jika Tuhan hendak melakukan sesuatu terhadap bangsa itu. Yang harus dilakukan nabi adalah melaksanakan tugasnya, yakni menyampaikan peringatan. Ia harus berbicara kepada bangsanya,
didengar atau tidak oleh Israel. Mereka sendiri yang memutuskan untuk mendengarkan atau menolak firman Tuhan yang disampaikannya. Jika nabi sudah memberi peringatan kepada umat, tetapi mereka tidak mendengarkannya, mereka sendirilah yang harus bertanggung jawab atas diri mereka. Sebaliknya, bila nabi gagal menyampaikan peringatan, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban nabi atas apa yang terjadi dengan orang itu. Bila Tuhan berfirman kepada seorang yang jahat bahwa ia akan mati, nabi harus mengingatkannya supaya ia bertobat. Jika orang itu tidak mau mendengarkan peringatan nabi dan tidak mau bertobat, sehingga benar-benar mati, orang itu bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Tetapi bila nabi tidak mengingatkan orang itu, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban nabi atas kematiannya. Para saudara terkasih, bila disadari keberadaannya, orang yang mau mengingatkan adalah orang yang mempunyai jasa besar. Orang yang mau mengingatkan, menghindarkan sesamanya dari bahaya dan kesulitan. Ia mencegah sesamanya melakukan hal-hal yang buruk, jahat, dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ia membuat sesamanya sadar akan kesalahan dan kekurangannya dan membantu sesamanya itu menjadi lebih baik. Orang yang jahat bila tidak diingatkan, mungkin akan tetap hidup dalam kejahatannya atau bahkan menjadi lebih jahat. Bila diingatkan, mungkin ia akan sadar akan kejahatannya dan memperbaiki tingkah lakunya. Sekalipun memegang tujuan yang baik, orang yang menyampaikan peringatan atau teguran belum tentu kata-katanya didengarkan. Banyak orang tidak mau mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh sesama maupun saudaranya. Mengapa? Banyak orang beranggapan bahwa diingatkan sama dengan direndahkan, sehingga bila orang lain mengingatkannya, ia merasa direndahkan. Orang juga akan mengabaikan peringatan sesamanya bila ia tidak berani mengakui kesalahan dan kekurangannya. Ia merasa bahwa segala yang dilakukannya itu benar, jadi tidak memerlukan peringatan ataupun teguran. Kisah ini mengingatkan kita untuk mau menyampaikan teguran kepada sesama yang melakukan kesalahan. Yang penting adalah bahwa orang mempunyai niat baik untuk menegur atau mengingatkan sesamanya. Ia tidak perlu memperhitungkan apakah orang itu mau mendengarkannya atau tidak. Kalau orang yang ditegur itu mau mendengarkan peringatannya, ia sudah membantu sesamanya menjadi lebih baik. Akan tetapi, jika orang yang diperingatkan itu tidak mau mendengarkan peringatannya, orang itu sendirilah yang akan mengalami kerugian. Mungkin ia akan tetap tinggal dalam kesalahannya atau bahkan jatuh dalam bahaya yang lebih besar. Senada dengan Yehezkiel, Yesus sendiri mengingatkan para murid-Nya agar mau menegur saudaranya yang melakukan dosa atau kesalahan. Baiklah teguran itu disampaikan secara pribadi. Orang lain tidak perlu mengetahui kesalahan orang itu.
Bila yang ditegur mau mendengarkannya, ia sudah mencegah saudaranya itu tetap tinggal dalam dosanya, atau bahkan mencegah saudaranya itu jatuh dalam dosa yang lebih besar. Tuhan memberkati kita. Amin.